Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Negeri Malang, lebih tepatnya mahasiswa pendidikan sejarah. Latar belakang yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai Indonesia masa Kesultanan yang merujuk kepada Kesultanan Goa Talo. Kerajaan Islam Goa Talo terletak di Pulau Sulawesi, tepatnya di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi Selatan. Lokasi pusat pemerintahan Kerajaan Goa Talo berada di Somba Opu, Makassar, tepatnya di Istana Bala Lampau. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang menempati wilayah ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Karena letaknya yang strategis secara geografis, maka wilayah Makassar menjadi jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Para pedagang Islam tersebut yang akhirnya berperan dalam penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi. Sebelum terjadinya Kesultanan Goa Talo, terjadi sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Goa. Kerajaan ini merupakan sebuah gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan Kerajaan Goa. Kerajaan ini didirikan oleh seorang raja yang bernama Raja Taumanurung Bainea pada abad ke-14. Dan selanjutnya pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pembagian ini dilaksanakan pada masa pemerintahan Raja Daeng Mantanre Karaeng Tumapa Risi Kalonoa. Kerajaan Goa dan Talo sebelum bersatu, kerajaan ini pernah terpisah. Dalam pemisahan kerajaan ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Namun kali ini saya akan meringkas sejarah dari kedua kerajaan itu. Sebelum bersatu, kerajaan Goa dan Talo adalah kerajaan yang sama. Dalam kisahnya yang cukup panjang itu, terjadi perang saudara. Karena sejatinya kerajaan Goa dan Talo adalah saudara kandung. Pemecahan ini dilatar belakangi karena kedua putranya sama-sama menginginkan posisi yang sama, yaitu untuk menggantikan ayahnya. Hal itu ayahnya yang bernama Raja Tonangka Lopi akan membaginya menjadi kedua wilayah. Pembagian wilayah itu melatar belakangi terjadinya peperangan saudara. Namun, setelah terjadinya peperangan saudara itu, kedua kerajaan ini bersama-sama menjadi satu dan tidak bisa terpecahkan, yang akhirnya bernama Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini berlangsung sebelum terjadinya masuknya agama Islam. Kerajaan Goa dan Talo terjadi dari pimpinan raja penguasa pertama, yaitu Tomaurung, sampai dengan Raja Tony Pasulu yang berkuasa hingga tahun 1593. Itulah sedikit kisah mengenai kerajaan Goa dan Talo. Namun, pembahasan kali ini bukanlah mengenai kerajaan Goa Talo, melainkan pembahasan yang utama ialah mengenai Kesultanan Goa Talo. Memang dalam kisah yang sering terdengar dalam masyarakat ialah sejarah mengenai kerajaan Goa Talo. Namun pembahasan kali ini ialah mengenai Kesultanan Goa Talo dan apa yang membedakan dari kerajaan Goa dan Kesultanan Goa. Kerajaan ialah sebelum masuknya agama Islam keberlangsungan hidupnya. Namun Kesultanan ialah sesudah masuknya agama Islam. Hal itu menjadi perbedaan antara kerajaan dan kesultanan. Pada akhir abad ke-16, kerajaan Goa Talo memasuki masa Islam
dan berubah menjadi kesultanan. Setelah terjadi perpindahan kerajaan ke kesultanan, era itu diawali dari Manggarangi Daeng, dimulai dari tahun 1593 sampai 1639, yang melanjutkan takhta dari Toni Pasulu. Manggarangi memeluk agama Islam dan menjadi pemimpin dengan gelar Sultan Alauddin. Pemelukan Islam ini dilatar belakangi oleh seseorang Melayu yang bermukim di Makassar. Ia seorang pedagang. Memang tujuannya tidak hanya berdagang, beliau juga menyebarkan agama Islam. Sebelum mengenalkan agama Islam kepada kerajaan Goa Talo, beliau juga mengenalkan pada Raja Luwu. Sejak saat itu, label kerajaan pun berubah menjadi Kesultanan Goa Talo, hingga dari sinilah tercipta peralihan kerajaan menjadi kesultanan. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai struktur dari Kesultanan Goa Talo. Struktur ini didesain untuk mendukung kelancaran pemerintahan dan mengatur wilayah yang luas dan memperkuat pengaruh kerajaan di kancah internasional. Struktur yang satu ialah Raja. Raja atau Daeng merupakan pemimpin tertinggi kerajaan dan memiliki kekuasaan absolut. Raja bertugas untuk membuat keputusan penting, memimpin angkatan perang, dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Raja dibantu oleh beberapa orang penting seperti Bisu, Menteri, Arung Palaka, dan Syah Bandar. Bisu ialah pemuka agama dan penasihat spiritual raja. Menteri ialah penasihat raja dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Arung Palaka ialah panglima tertinggi angkatan perang, sedangkan Syah Bandar ialah kepala pelabuhan dan penanggung jawab perdagangan. Dapat kita lihat memang Kesultanan Goa ialah menonjol di dalam pelayaran dan nelayan, sehingga peran Syah Bandar sangatlah penting di sini. Yang selanjutnya yaitu ialah Dewan Pemerintahan. Dewan Pemerintahan terdiri dari para bangsawan dan pejabat senior kerajaan. Dewan ini bertugas untuk membantu raja dalam membuat keputusan dan menjalankan pemerintahan. Dewan Pemerintahan terbagi menjadi beberapa bidang seperti Dewan Pertimbangan, Dewan Kebijakan, dan Dewan Hukum. Dewan Pemerintahan bertugas memberikan nasihat kepada raja tentang berbagai hal penting. Dewan Kebijakan bertugas untuk merumuskan kebijakan dan strategi nasional. Sedangkan Dewan Hukum bertugas untuk menjalankan sistem peradilan dan menyelesaikan sengketa. Selanjutnya yaitu pejabat daerah. Kesultanan Goa dibagi menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh pejabat daerah. Pejabat daerah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya serta mengumpulkan pajak dan upeti. Pejabat daerah diangkat langsung oleh raja atau sultan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sistem birokrasi. Kesultanan Goa memiliki sistem birokrasi yang terorganisir dengan baik. Setiap pejabat memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Sistem ini memungkinkan kerajaan untuk menjalankan pemerintahan secara efisien dan efektif. Itulah struktur di dalam Kesultanan Goa. Peninggalan Kesultanan Goa. Kekayaan sejarah Kesultanan Goa tidak hanya terukir dalam cerita, tetapi juga dapat kita temukan dalam berbagai peninggalannya yang masih ada hingga saat ini. Peninggalan ini menjadi saksi bisu kejayaan dan warisan budaya Kerajaan Goa. Peninggalan-peninggalan tersebut terdiri dari beberapa. Di antaranya, yang pertama ada Istana Tamalate, yang merupakan istana pertama dari Kesultanan Goa sebelum dipindahkan ke dalam benteng Sombaopu. Istana ini dibangun oleh Nimfa Surgawi Tumanurunga pada awal abad ke-14. Namun, saat ini bangunan yang ada merupakan sebuah replika karena bangunan aslinya sudah punah. Yang kedua, ada Masjid Katangka atau Masjid Al-Hilal. Masjid ini merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Dulunya, masjid ini sempat digunakan oleh Kesultanan Goa sebagai benteng pertahanan ketika melawan penjajah.
Yang ketiga, ada kompleks makam. Kompleks makam ini terdapat lebih dari 20 makam, mulai dari makam berukuran kecil, sedang, sampai makam yang berukuran besar. Dari sekian banyaknya makam, setidaknya ada 8 makam yang merupakan makam raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Goa. Yang keempat, ada Bala Lempoa. Bala Lempoa merupakan rumah besar yang menjadi tempat tinggal raja-raja Goa dan keluarganya. Bala Lempoa memiliki arsitektur rumah tradisional Bugis Makassar, yaitu rumah panggung dengan tiang dan tangga yang menyangga teras. Saat ini, bangunan ini digunakan sebagai museum yang menyimpan koleksi Kesultanan Goa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islamisasi di Goa Talo. Islamisasi sendiri merupakan proses integrasi nilai-nilai Islam ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial, politik, dan budaya. Di sini yang akan saya bahas ada tujuh inti pembahasan saya. Yang pertama, definisi Islamisasi. Islamisasi mengacu pada proses masuknya dan berkembangnya agama Islam serta nilai-nilainya ke dalam kehidupan masyarakat, baik melalui dakwah, pendidikan maupun pengaruh kebijakan pemerintah. Di Goa Talo, Islamisasi dimulai pada awal abad ke-17, terutama setelah Raja Goa Sultan Alauddin memeluk Islam pada tahun 1605, yang kemudian diikuti oleh Raja Talo Sultan Abdullah. Yang kedua, implementasi dalam kebijakan publik. Setelah Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan di Goa Talo, nilai Islam diintegrasikan ke dalam kebijakan republik seperti hukum Islam, struktur pemerintahan, dan hubungan diplomatik. Hukum Islam sendiri meliputi syariat Islam mulai diterapkan terutama dalam hukum pidana, perdata, dan muamalah. Sedangkan struktur pemerintahan, sultan sebagai pemimpin tertinggi mengadopsi gelar Islam dan mendasarkan kebijakan pada ajaran agama. Hubungan diplomatik Islam juga mengaruhi hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara dan di Timur Tengah, memperkuat hubungan perdagangan dan keagamaan. Yang ketiga, peran dan pendidikan. Islamisasi mendorong mengembangkan pendidikan berbasis agama, antara lain tentang pendirian pesantren dan madrasah. Pendidikan Islam diajarkan kepada bangsawan dan rakyat. Yang kedua, penyebaran ulama dari luar Sulawesi seperti dari Sumatera dan Jawa datang untuk mengajarkan Islam. Yang ketiga, literasi Al-Quran. Ajaran membaca Al-Quran diperkenalkan secara luas sehingga literasi keagamaan meningkat. Lanjut untuk yang ke poin 4, pengaruh pada kehidupan sosial. Islamisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial di Goa Talo. Adat dan agama, tradisi lokal atau adat diadopsi agar selaras dengan syariat Islam. Perubahan peran gender, perempuan memulai diberikan pendidikan agama dan dihormati dalam struktur sosial. Solidaritas keagamaan, tumbuh semangat ukhuwah Islam di antara masyarakat Goa Talo. Yang kelima, peran partai politik Islam pada masa kerajaan Goa Talo. Tidak ada partai politik seperti di era modern sekarang, tetapi majelis ulama, para ulama berperan sebagai penasihat raja dan mengaruhi kebijakan kerajaan, serta peran sultan berfungsi sebagai pusat kekuasaan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam politik. Lanjut poin ke-6, tantangan Islamisasi. Islamisasi di Goa Talo menghadapi beberapa tantangan seperti resistensi adat lokal. Resistensi sendiri tidak semua tradisi lokal bisa diselaraskan dengan ajaran Islam, serta konflik internal
ada ketegangan antara pendukung Islamisasi dan pihak-pihak yang ingin mempertahankan tradisi pra-Islam. Dan ada juga tekanan kolonial intervensi dari penjajah Belanda yang ingin melemahkan pengaruh Islam. Lanjut, poin Islamisasi di Gorontalo menjadi salah satu contoh bagaimana agama Islam mampu berintegrasi dengan kebudayaan lokal, membentuk identitas sosial, dan mempengaruhi struktur politik suatu wilayah.